Ya, setelah kecelakaan itu terjadi, sahabat saya Putri Della turut mengevakuasi korban. Ia menjadi satu-satunya penyelam perempuan saat evakuasi tersebut. Ada yang menarik dari tim penyelamat pesawat Lion Air PKLKP JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat di November 2018. Di antara para penyelam dari Basarnas tersebut ternyata terselip satu perempuan. Namanya Putri Della Karneta. Perempuan kelahiran Lampung 4 Juli 1988 ini adalah penyelam perempuan satu-satunya saat itu. Putri sudah menjadi penyelam di Basarnas sejak tahun 2013. Tapi misi penyelamatan di perairan Karawang tersebut adalah kali pertamanya menyelam di laut dalam. Dan misi tersebut didominasi oleh penyelam laki-laki. Pertama kali untuk penyelaman di kedalaman, kemudian untuk cari korban, ini pengalaman pertama operasi saya. Karena sebelum-sebelumnya di daerah, itu kan saya biasa menyelam di sungai, Pak. Nah, jadi yang saya rasakan, tentunya ini pengalaman yang sangat berarti. Menambah pengetahuan, banyak hal yang saya dapatkan, dan tentunya yang paling saya ingat dan paling berarti, saya bisa membantu mengevakuasi korban-korban yang ada di perairan Karawang. Apa yang membuat Anda terpilih dalam aksi penyelaman ini? Iya. Jadi saya tidak mengajukan diri, tapi pada saat menerima info bahwa pesawat Lion Air jatuh di perairan Karawang, kantor SAR Lampung diarahkan dari Basarnas untuk persiapan personil. Pada saat itu kebetulan kita sedang ada acara latihan potensi pertolongan di air. Nah, pada saat itu langsung kita di briefing, persiapan semua peralatan untuk pribadi maupun peralatan yang akan kita bawa untuk melaksanakan operasi. Jadi pada saat itu semua rescuer di kantor SAR Lampung disiagakan. Kemudian baru diarahkan beberapa personil yang ikut berangkat untuk ke perairan Karawang. Penugasan berarti, penunjukan Siap. langsung termasuk Siap. Putri Della yang Siap. ditunjuk. Iya. Ada keraguan nggak mengingat ini operasi pertama di laut dalam? Siap. Betul? Kalau keraguan, alhamdulillah nggak ada keraguan, Mas. Karena kami Basarnas ini memang sudah tugas dan fungsi kami untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Apakah ada cerita yang paling unik ketika dalam melakukan operasi penyelaman di laut dalam ini? Kalau unik, mungkin ya semua rata-rata namanya kita lagi bekerja, fokus saja Mas ya. Kalau unik-unik sih mungkin nggak ada. Yakin? Nggak Siap. sempat mabuk laut? Kalau mabuk laut hari-hari pertama, pas baru sampai. Akhirnya ngaku juga? Ya, kebetulan karena kan ya personil rescuer Basarnas itu baik fisik maupun kemampuan kan sudah dibekali dengan sangat baik. Tapi kebetulan biasanya saya juga pernah melaksanakan operasi di Lampung itu 7 hari di perairan. Tapi mungkin karena perjalanan dari Lampung ke perairan Karawang pada saat itu dan pada saat tiba di lokasi itu agak berombak. Jadi mungkin saya penyesuaian, hari pertama itu saya makan muntah lagi, makan muntah. Tapi di situ saya justru saya harus kuat. Karena saya berangkat ke situ ditunjuk pimpinan mewakili teman-teman yang di kantor untuk melakukan pencarian pertolongan. Jadi di situ ya sebenarnya saya lawan mabuknya itu, penyesuaian diri 1 hari, lewat dari itu sampai akhir 12 hari di perairan Karawang aman. Dengan kondisi mabuk laut ini apakah tidak mempengaruhi kondisi fisik saat melakukan tugas? Iya, kalau hari pertama itu kami masih menunggu arahan karena kan bergerak mencari itu berdasarkan arahan semua. Jadi manfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik ya? Hari pertama itu kami masih menunggu arahan melakukan apa. Jadi itu saya manfaatkan untuk menyesuaikan diri. Gitu. Oke, nah sekarang di studio Michael Channel luar biasa juga sudah hadir nih Kabak Humas Protokol Basarnas Bapak Sinaga. Boleh kita berikan aplaus? Terima kasih Pak. Pak, kalau dilihat dari cerita Putri ini kan luar biasa ya. Ini jadi satu-satunya penyelam wanita. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana proses perekrutan antara wanita dan pria? Apakah ada pembedaan atau memang terbuka untuk semuanya? Baik, untuk rekrutmen di Basarnas tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Hanya nanti pada saat penjurusannya saja ada perbedaan. Mungkin nanti dia di kantor sebagai administrasi atau jadi rescuer di lapangan seperti Putri. Jadi tidak ada perbedaan. Berapa banyak sih Pak kesempatan orang untuk bisa, khususnya dari kaum perempuan, untuk bisa menjalani langsung terjun langsung ke lapangan?
dalam hal ini begitu kami di Basarnas direkrut, itu ada proses pelatihan. Itu selama 1 tahun. Itu dilatih semua dari mulai darat, laut, udara. Termasuk Putri sebagai penyelam itu sudah dilatih dan dalam setahun itu. Jadi itu digodok selama setahun untuk menghasilkan seorang Putri jadi rescuer. Nah, ada lagi nih sahabat di rumah, cerita saat Putri di alam jadi anggota Basarnas. Yuk kita lihat yuk. Sebelumnya mungkin backgroundnya memang saya suka petualangan ya Mas ya. Jadi saya masuk di Basarnas itu tujuannya ya karena saya lihat Basarnas ini kan institusi yang bergerak kemanusiaan. Jadi saya di situ berpikir kalau saya bergabung di Basarnas, ya mungkin saya bisa dapat kesempatan karena kan memang Basarnas membuka selebar-lebarnya kesempatan memupuk personil-personilnya dengan baik. Jadi dari situ saya berpikiran, oh saya pengen bergabung di Basarnas. Nah, kalau kamu sudah mantap memilih bergabung di Basarnas, ada pertentangan nggak dari keluarga? Orang tua sekarang tinggal ibu karena ayah kan sudah almarhum. Jadi ibu mungkin khawatir, tapi setiap operasi, setiap saya melaksanakan tugas, sebisa mungkin saya memberi kabar. Jadi terus mengabari ke rumah, ya biar ibu tenang gitu. Tapi kalau sudah dapat kabar dari anaknya ya dia sudah aman aja Mas. Nah kalau ruang lingkup, kalau tadi dari keluarga hanya ibu yang merisaukan ya, berarti dukungan sebenarnya sudah ada dari pihak keluarga ya. Kalau dari tengah-tengah lingkup kerja teman-teman Basarnas ada perlakuan yang tidak mengenakan mungkin atau berbeda gitu atau dianggap sama semua? Iya, kalau perlakuan tidak menyenangkan tuh nggak ada karena kita bekerja di Basarnas kan ini dia tim, jadi timnya solid. Jadi setiap personil Basarnas itu kita merasa bersaudara. Jadi pekerjaan kita harus kerja tim, kita harus solid, jadi saling mendukung. Kamu udah berapa lama di Basarnas? Dari 2013. 2013, artinya sudah 5 tahun. 5 tahun ini kamu mengabdi diri menjadi bagian dari Basarnas. Ada nilai-nilai khusus gak yang kamu bisa petik? Iya, pastinya banyak Mas. Karena setiap kali kita melaksanakan operasi itu kan pengalamannya berbeda-beda. Jadi saya bisa memetik pelajaran dari setiap kali operasi, kita evakuasi jenazah, yang macam-macam. Di situ saya berpikir, ya saya harus semakin baik, saya harus semakin belajar agar Basarnas ke depan makin maju dengan personil-personilnya. Ya saya ambil hikmah lah dari setiap operasi itu. Wah, luar biasa kan cerita pengalaman sahabat-sahabat saya ini. Mereka punya pilihan-pilihan berani dalam hidup mereka. Semoga bisa menginspirasi sahabat di rumah ya. Dan ingat selalu jaga protokol kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.